Part kedua TikTok selamat. Pernahkah Anda merasa capek ketika muncak? Mendaki TikTok, usahakan seminggu sebelum pendakian kalian harus berolahraga. Kalau enggak, kalian bakal kecapean. Siap berpetualang? Mendoan selamat. Dimulai dari satu potong mendoan hangat yang dijual di pos 5 di Gunung Slamet. Harganya Rp3.000. Kita lanjut jalan. Senang sayang Pos Samyang Ketebonan. Pos 7 berapa? Setelah pos 6 kita dikasih rute yang kayak gua gini. Tuh. Jalanan full batu-batuan. Ya ini setelah pos 6 ya. Full kayak gini jalannya. Mantap. Yo. Sejauh ini saya masih memimpin. Teman saya yang berdua berjalan bersama di belakang. Sedikit. Mereka memang sengaja melambat. Dari jalan bebatuan yang kayak gitu. Lanjut. Come on. Kembali ke pertanyaan awal, kenapa kita capek saat mendaki? Jawabannya adalah tidak ada jawaban. Mendaki memang capek. Kalau nggak mau capek, ya tidur aja. Namun, kecapean seorang pendaki gunung itu sangatlah indah. Sebagaimana sebuah passion, ketika kita suka dan cinta, mau capeknya gimana, itu tidak akan kerasa. Dan naik gunung, ketika kita capek, kita bisa menikmati. Ketika kita lelah, kita bisa tertawa. Sangat indah. Pos 7. Samyang kendit. Ada shelter, sedikit ruang buat tenda. Oke. Pos 8 Samyang Campang. Selesai berhenti di pos 7, saya lanjut ke pos 8. Di pos 8 ini saya masih sendirian. Saya berniat untuk menunggu teman-teman. Pos 9 udah setengah jalan, terus ketemu jalan yang terbuka kayak gini. Anginnya lumayan, Pak. Masya Allah. Oke. Matahari, alhamdulillah. Matahari sinari saya kedinginan. Kenapa saya nunggu teman-teman di pos 8? Nggak lanjut aja sendiri gitu. Karena trek yang akan kita lewati setelah pos 8, terutama pos 9 hingga puncak, itu akan sangat ekstrim dan bahaya jika ditempuh sendirian. Di jam 8.35. Yuk. Di sini kedua temanku sudah datang. Mereka datang bersama satu pendaki lain. Kayaknya dia join deh. Aduh. Pelawangan kabut, Hilman di atas sendiri tuh. Dia mah nggak bisa dingin, full lemak. Hilman. Kita mulai mendaki dan kabut, angin sangat kencang. Ya teman-teman, saya lagi di Pelawangan. Di Pelawangan, badai, bukan badai sih, kabut banget. Saya mau makan ahoka di sini. Makan ahoka di Pelawangan. Pakai selimut emergency karena anginnya terlalu dingin. Setelah cukup makan roti,
saya siap-siap untuk jalan, dan kali ini saya menggunakan selimut emergency untuk menghalang angin. Ayo Hilman, Masya Allah, dingin sekali. Ayo pasti bisa. Martin, ayo Martin. Yo kayak gini. Ampun. Masya Allah. Cuman keram kaki kiri. Padahal puncak di depan mata. Aduh. Saya bikin rok dari emergency blanket karena celana naik dengan nolong di sini nggak sesuai prediksi. Saya pikir kalau siang bakal panas, dan Hilman bikin jaket dari emergency blanket. Gokil. Aduh, otaknya langsung bekerja dengan baik, langsung kreatif. Lanjut yuk, puncak di depan mata. Wah. Pelawangan sudah terlewati setengah perjalanan lebih. Puncak ada di depan mata sebetulnya, tapi kita harus perlahan karena Hilman sedang tidak fit dan cuacanya sangat dingin. Come on. Setelah ini kalian bakal melihat bagian paling menyenangkan dari sebuah pendakian, yaitu puncak. Puncak. Martin. Puncak, Ten. Ya, naik. Ya. Martin. Mantap. Puncak. Ada orang? Halo. Ya. Iya, masih juga naik. Selamat, Mas. Sobek, itu mau sobek. Nggak berok aku. Mas. Sorry. Keren. Enak lah ya. Tadi kita bertemu satu pendaki terakhir yang naik Gunung Slamet. Ini udah sampai jalur terakhir menuju puncak. Udah sampai jalur terakhir menuju puncak, teman-teman. Puncak. Orang terakhir yang ada di puncak adalah kita hari ini. Dan badai. Puncak. Inilah penampakan jalur terakhir menuju puncak Gunung Slamet, dan kita sampai di puncak. Sampai puncak, bro. Sampai puncak, anginnya kencang banget. Mantap. Puncak Jaya. Puncak Jaya. Sampai puncak.
Ya teman-teman, ini adalah puncak Slamet. Dan saya lagi kedinginan di balik batu, masya Allah. Masya Allah. Ini kabutnya, badainya spesial. Slamet tuh spesial. Subhanallah. Alhamdulillah saya dikasih selamat sampai sini. Wilman. Aduh banget, masya Allah. Makasih. Pulang punten. Pulang punten. Ini masih di sana ya? Dingin banget ya Allah. Aku ngomong aja sampai gitu. Kita di puncak Slamet. Atap Jawa Tengah, guys. Paling ekstrim. Wah, jadi Keren. Oke, doangannya. Tak kira-kira. Oke, kayak jos. Aku pengen ini. Ya teman-teman, kita udah sampai lagi di Pelawangan. Lepas tadi di atas. Aduh. Badannya di atas tadi itu. Wadaw. Gunung Slamet ini dengan ketinggian 3.400 sekian sangatlah dingin. Anginnya subhanallah. Jadi kalau kalian nggak siap, tolong mundur. Lawangan guys, sampai kene. Jadi saya duluan turun teman-teman. Dan karena masih pada di atas dan saya harus nunggu. Kalau diam aja kan dingin, jadi saya minum tolak angin. Bikin hidung terasa pedes. Mau makan nabati. Saya sekarang lagi ada di pos 6 nungguin Martin sama Mas Hilman. Mereka jalan santai, saya minta izin untuk lari-lari downhill karena saya ngerasa wah kayak apa ya, kayak saya udah beli sepatu buat lari trail. Kalau misal saya nggak lari di tempat yang bisa dipakai untuk lari trail, jadi saya kayak ngerasa apa ya, ngerasa percuma aja gitu. Percuma udah beli tapi nggak dipakai buat lari gitu. Walaupun ketika kita lari resiko juga gitu, resiko jatuh, resiko banyak, lebih beresiko gitu daripada jalan. Tapi ya namanya juga kita ke gunung. Kita datang dengan kesadaran bahwa ini aktivitas yang memiliki resiko dan sebetulnya naik gunung itu adalah seni meminimalisir resiko, bukan meniadakan resiko, karena tetap ada. Kayak tadi saya tiba-tiba lihat ada monyet. Meminimalisir resiko ya salah satunya dengan nggak berlama-lama di tempat itu gitu. Langsung pergi aja, terus nggak usah ngeluarin makanan, karena mereka pun tahu kalau manusia ngeluarin makanan mereka bisa ngerebut gitu. Gitu aja sih. Dah. Sampai juga di persimpangan Bambangan sama di Pajaya Pemalang. Oke, mantap. Lanjut ugal-ugalan. Hampir jatuh men beberapa kali. Bahkan udah jatuh beberapa kali, tapi yang fatal hampir. Alhamdulillah ditolong oleh Gusti Allah lewat perantara tangan aing dan juga dua tiang dari Gunung Slamet. Mungkin karena trekking pole-nya berasal dari gunungnya asli, jadi chemistry dengan gunungnya tuh makin kuat. Jadi kayak udah biasa mau ibunya.
ibaratkan ini tongkat anak dan Gunung Slamet adalah ibunya. Dah saling berkaitan aja gitu hidupnya. Anjay. Hah. Oke, susah ngerekam sambil lari, jadi saya matiin dulu. Sampai juga di pos 2 lagi, Pondok Walang, jam 12:31. Oke, lanjut balik. Sebelum balik minum dulu. Oke, hop. Ya, isi Pak. Ya, barusan ada tim SAR. Bentar, masih ada tim SAR lagi. Ntar aku ceritain kenapa ada tim SAR di sini. Iya Pak, udah turun. Misi. Kayaknya tim SAR udah pergi. Jadi kenapa ada tim SAR? Karena pertama saya tanya, kenapa Pak ada yang di rescue gitu? Tak pikir yang mau di rescue itu adalah yang mbak-mbak tadi di atas yang hipo. Ternyata bukan. Mbak-mbak yang hipo tadi malahan si tim SAR itu nggak ngerti kalau ada mbak-mbak yang hipo. Itu saya ceritain gimana hiponya dan lain-lain sebagainya. Terus ternyata bukan karena mbak hipo itu, karena ada yang melahirkan. Ya, kaget dong, saya kaget. Kenapa? Karena kok bisa ada orang naik gunung dalam kondisi hamil? Wah, terus tak klarifikasi, kok bisa Pak masuk gunung lagi hamil gitu kan? Terus si bapak bilang, udah biasa Pak. Aku lah gitu kan. Terus si bapak jelasin, ternyata dia itu adalah penjual di warung di pos 3. Ternyata bukan pendaki guys, ternyata yang melahirkan adalah penjual yang emang stay di gunung. Jadi mungkin tanpa sadar ternyata udah jadwalnya lahiran, dan tim SAR datang buat rescue si ibu. Mungkin ntar digendong pakai tandu atau apa, I don't know. Kasian banget ya, ada orang melahirkan di gunung. First time, pertama kali ada orang lahiran di gunung. Ini pertama kali aku ketemu ada orang lahiran di gunung. Masya Allah. Ya, gitu ceritanya. Mari kita mode challenge guys. Lihat ya, guys. Leng. Jalan. Ya. Ya. Spek Iwan. Pusing. Ayo, menceleng lagi. Lihat ya. Ayo, celeng mode on. Selesai sudah pendakian kita pada hari ini. Sangat menguras tenaga, sangat mumet, sangat capek. Ya, ini adalah pendakian saya. Ya betul, lah kesan-kesan dari Helman. Dan ini adalah jalan terakhir menuju base camp. Udah tuh di depan base camp, nyampe. Cuma kita harus jalan. Begitulah.
guys yang ojek, tahu nggak seperti kita anak strong, kita tidak ojek guys. Irwan sih ngomong lo ya, Irwan sih ngomong lo ya. Hujat saya bro.